Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada saat kita memulai langkah ke dalam ilmu jaringan komputer, hal yang pertama kali kita pelajari biasanya adalah TCP/IP. TCP/IP bisa dianalogikan seperti bahasa. Ketika manusia bertukar informasi, manusia akan berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Begitu juga halnya dengan komputer atau host dalam sebuah jaringan. Walaupun merek host jaringan tersebut berbeda-beda, host masih bisa berkomunikasi dengan host lain karena menggunakan standar komunikasi yang sama, yakni TCP/IP. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tetapi di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan pula protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu. Misalnya protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Akhirnya, Badan International Standard Organization membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan Protokol Model Open System Interconnection atau disingkat OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP/IP digunakan sebagai standar de facto. Ketika International Standard Organization membuat standarisasi protokol, terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol yang disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Nah, jika dirunut dari bawah, yang pertama kita akan menemui physical layer, merupakan tingkat terendah dari OSI layer yang bertanggung jawab untuk membawa data melalui perangkat keras seperti kabel Ethernet menuju destinasi yang diinginkan. Yang kedua adalah data link layer. Pada layer ini, MAC address atau pengalamatan perangkat keras ditambahkan pada data, termasuk sumber dan tujuan dari MAC address tersebut. Yang ketiga adalah network layer. Layer ini menangani pembuatan header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, juga melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Transport layer. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa paket diterima dengan sukses. Ia juga mentransmisikan ulang paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer kelima adalah session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Layer keenam adalah presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Nah, yang terakhir nih, yakni application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Lalu dalam praktiknya, bagaimana sih cara kerja OSI atau OSI? Nah, mari kita ambil satu contoh. Ketika kita mengirim email,
Data kita akan berjalan melalui model protokol OSI di mana tiap layernya data akan mengalami penambahan dan proses lain. Semua ini disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi yang pertama, pada layer application layer, data dari email yang kita tulis akan dibuat, termasuk alamat dari email tersebut, dan akan dipersiapkan untuk dikirim menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Pada presentation layer, data kita akan diubah dalam format yang mudah dipahami oleh perangkat penerima. Pada layer ini juga akan dilakukan enskripsi data bila diperlukan. Selanjutnya, data akan dibawa ke session layer, yang merupakan tempat di mana proses penerimaan jaringan pesan akan dimulai. Pada layer keempat, akan diputuskan antara penggunaan UDP atau TCP. Di sini, TCP banyak digunakan untuk memastikan semua paket terkirim dengan aman. Kelima, network layer. Alamat IP pengirim serta penerima akan ditambahkan pada data ketika data memasuki layar ini. Pada proses keenam, MAC address dari router dan sumber akan ditambahkan pada data. Selanjutnya, pada layer physical, data berupa fisik akan dikirim ke dalam jaringan menggunakan Ethernet. Jadi, ketika data mencapai sisi lain atau sisi penerima, perangkat penerima akan melakukan proses yang sama, namun dengan urutan terbalik. Kemudian kita menuju pembahasan selanjutnya. Apa sih itu TCP/IP model? Jadi, sebenarnya TCP/IP model merupakan salah satu standarisasi jaringan yang digunakan pada jaringan komputer. Perbedaannya, OSI mengembangkan konsep modelnya berdasarkan teori saja. Sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Berikut ini adalah versi original dari TCP/IP model. Layernya terdiri dari application, transport, internet, dan link. Sebagaimana OSI model, urutannya dibaca dari atas ke bawah. Namun alur kerjanya bergantung pada posisi kita, entah itu sebagai pengirim atau penerima data. Namun kini, TCP/IP model telah diperbaharui. Layer bagian link dipisah menjadi data link dan physical. Kemudian penamaan dari internet layer diubah menjadi network layer. Lalu, apa saja fungsi masing-masing layer? Yakni layer 5 berisi protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Protokol transportasi yang sering digunakan ditemukan pada layer keempat, yakni TCP/IP dan UDP. Penambahan port number juga dilakukan pada layer keempat. Pada network layer atau layer ketiga, kita memiliki IP atau Internet Protocol. Routers pada umumnya juga beroperasi pada layer ini. Data link layer mengandung protokol yang berhubungan dengan Ethernet. Switch juga dioperasikan pada layer ini. Pada layer pertama, benda-benda yang secara fisik dapat disentuh seperti kabel, hub, dan network interface card digolongkan dalam layer ini. Nah, sebelum ini, tentunya kita sering mendengar kata
UDP, dan TCP. Sebenarnya, apa sih perbedaan di antara keduanya? Dua protokol utama pada lapisan transport adalah TCP dan UDP. Aplikasi jaringan harus memiliki cara mengirim datanya. Pilihan yang ada bisa berupa transmisi yang andal atau tidak andal. Tiap pilihan pun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. TCP atau Transmission Control Protocol adalah opsi yang paling banyak dipilih untuk transmisi data. Ini karena keandalannya dalam mengirim dan menerima data. TCP dapat menyediakan koneksi yang stabil dan andal dalam 3 cara. Yang pertama adalah acknowledgement, yang kedua adalah sequencing, yang ketiga adalah checksum. Namun, sebelum semua itu dapat dilakukan, pertama-tama TCP melakukan ini dengan menggunakan apa yang disebut sebagai three-way handshake. Yang pertama adalah SYN, yakni komputer pengirim akan mengirim pesan yang disebut SYN atau synchronize. Yang kedua adalah SYNACK. Komputer penerima akan membalasnya dengan pesan ACK atau kependekan dari acknowledgement. Ia juga mengandung pesan SYN miliknya sendiri. Yang ketiga adalah ACK, yakni proses terakhir di mana komputer pengirim akan mengonfirmasi dengan pesan ACK atau acknowledgement. Sekarang kita telah memiliki koneksi TCP yang terbuka. Proses serupa akan diikuti saat menutup koneksi ini juga. Lalu, UDP. Apa sih kekurangan dari UDP sehingga tidak banyak dipilih? Yang pertama, ia tidak memiliki penanganan kesalahan, pengurutan, maupun keandalan sebagaimana TCP. UDP dapat diibaratkan sebagai senapan mesin data. Ia hanya mampu menembak dan menembak, namun tidak memedulikan jika ada data yang hilang atau tidak. Namun di sisi lain, meskipun TCP menawarkan koneksi dan keandalan yang hebat, ia memiliki kelemahan berupa harga yang mahal atau membutuhkan sumber daya yang banyak. Selain itu, ia juga memiliki latensi. Kondisi di mana kita dapat memanfaatkan UDP dengan maksimal adalah ketika kita membutuhkan koneksi real time. Misalnya, ketika kita melakukan panggilan suara, panggilan video, dan game. Semuanya membutuhkan koneksi real time yang cepat. Mungkin sekian untuk TCP dan UDP. Dua cara mengirim data untuk dua tujuan yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.